Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam sukacita, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah Faithful International Church, ibadah hari Minggu. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara sekalian pada saat ini, saya percaya ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, penyertaannya yang sempurna senantiasa ada dalam kehidupan kita. Hari ini juga kami di sini Gereja Tuhan Faithful International Church, atas anugerah dan kemurahannya kita juga sedang memulai beberapa hal yang baru untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari live streaming yang sudah sekian minggu kita jalani. Dan kita percaya saudara, apabila kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan berikan hal yang besar dalam segenap keberadaan dan hidup kita. Dan kita percaya doa kami semua saudara, biarlah setiap live streaming saudara bisa mendengar audio dengan baik, menangkap video dan semua informasi yang kami beritakan saudara bisa menerimanya dengan jelas dan dengan baik. Puji nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan bisa menjadi berkat dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita paradigma yang baru, bahkan memberikan kita terang yang baru datang daripada Tuhan, pewahyuan bahkan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita dari dalam menuju keluar. Biarlah karakter kita senantiasa diubah, semakin hari menjadi seperti karakter Kristus. Puji Tuhan saudara. Pada hari ini saya akan membagikan judul kebenaran firman Tuhan adalah damai di tengah dunia yang tidak pasti. Damai di tengah dunia yang tidak pasti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa karena anugerahnya dan kuasanya yang besar, kita bisa ada kembali pada hari ini. Apabila kita bicara mengenai damai di tengah dunia yang tidak pasti ini saudara, berbicara mengenai kata damai ini saudara, adalah salah satu hal yang penting dan juga salah satu hal yang menarik dalam hidup manusia saudara. Damai di tengah ketidakpastian, damai di tengah hidup yang cepat berubah saudara. Nah, apa yang Tuhan berusaha sampaikan kepada kita saudara, ada kadang-kadang kita berpikir saudara, damai itu dapat kita rasakan, dapat kita alami apabila kita mempunyai mungkin tabungan yang cukup, kita mempunyai persiapan yang cukup, kita mempunyai orang-orang yang bisa membantu kita mempunyai hal-hal tertentu yang pada akhirnya dapat membuat hidup kita menjadi tenang atau kita merasa damai. Namun Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes bahwa damai yang kuberikan, damai yang kutinggalkan bukan seperti damai yang dari dunia ini saudara. Dunia ini menawarkan banyak bentuk damai dan ketenangan yang sifatnya hanya sementara. Pada saat kita kuat, pada saat kita mampu, pada saat kita masih bisa baik sama orang, pada saat segala sesuatu masih tenang dan masih baik, maka semuanya dapat diatasi. Maka ketenangan itu kita mudah untuk mendapatkannya. Tetapi kita hidup di tengah dunia yang selalu berubah saudara. Dunia yang selalu berubah, bahkan manusia pun dapat berubah. Amin saudara, manusia pun dapat berubah. Baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif, berubah untuk hal yang baik atau berubah untuk karena hal yang negatif. Namun pada hari ini kita akan sama-sama duduk dan membuka hati kita. Kita mau belajar apa yang Tuhan berusaha sampaikan dengan damai yang berasal dari Tuhan. Damai yang bisa kita miliki di tengah-tengah perubahan dunia, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini saudara. Ada seorang yang pernah ditanya bahwa
Eh, Saudara, apakah saudara pernah merasakan peace atau adakah peace dalam keluarga saudara? Kalau bahasa Inggris damai adalah peace, saudara. Jadi ada seorang pernah diwawancara, diberikan sebuah pertanyaan, maka dikatakan bahwa apakah saudara ada peace dalam keluarga saudara? Maka mungkin orang ini bisa menjawab, ya ada peace dalam keluarga saya. Pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, dan lain-lain. Namun sesungguhnya saudara, itu hanya joking saja. Tetapi sesungguhnya bukan peace yang seperti itu saudara. Apa yang Tuhan maksudkan jauh lebih besar dan lebih dalam artinya saudara. Atau mungkin ada seorang yang memang diwawancara dan diberikan pertanyaan, Pak, apakah ada damai di dalam hidup Bapak, di dalam keluarga Bapak? Mungkin Bapak ini akan bertanya, ya saya bisa rasa damai kalau istri saya sedang tidak di rumah. Waduh saudara. Atau mungkin ada istrinya yang ditanya, Bu, apakah di rumah ada damai? Iya, di rumah tuh damai kalau bapak pergi kerja. Waduh, repot saudara. Lalu mungkin ditanya bagaimana apakah di rumah ada damai? Mungkin suami istri ini bisa bilang, ya damai pak. Kalau anak-anak sedang nggak berantem, nggak ribut, anak-anak sedang asik dengan gadgetnya masing-masing, lah kita baru rasa tenang di rumah. Nah saudara, mungkin ini sebuah pernyataan-pernyataan yang mungkin sifatnya konyol dan lain-lain saudara. Tapi ini hal-hal kenyataan yang terjadi saat-saat ini saudara. Inilah hal yang nyata yang terjadi hal hari-hari ini di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri saudara. Mungkin kita akan merasa tenang jika mungkin istri kita tidur, atau mungkin kalau dia lagi diem, kalau permintaannya dipenuhi dan lain segala macam. Ada banyak mulai lahir konsep-konsep tentang damai dan ketenangan yang memang sudah mulai mempengaruhi dan membuat manusia tersesat di dalam segala sesuatu yang cepat berubah ini saudara. Nah memang kita lihat, saya akan mengajak saudara memperhatikan, memang kita semua sudah terbiasa mendengar kata damai ini saudara. Namun apakah kita sudah mengerti, bahkan apakah kita sudah mengalami damai yang sesungguhnya? Apakah kita sudah mengerti dan kita sudah mengalami damai yang sesungguhnya? Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dan kita belajar mengapa kita harus percaya kepada janji Tuhan, yang dimana Tuhan berkata, aku sudah memberikan damai sejahtera itu kepadamu. Saudara, saya mau ajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-31. Yohanes 16 ayat yang ke-31. Yohanes pasal 16 ayat 31 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan jelas berbeda dari apa yang banyak kali kita dengar setiap hari, atau jelas berbeda apa yang Tuhan Yesus sampaikan, jelas berbeda dari apa yang sering kita dengar di mimbar-mimbar gereja saudara. Kita mungkin sudah terbiasa mendengar bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen, maka hidup kita akan senantiasa diberkati.
Kita mungkin sering mendengar bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, mengikut Dia, menjadi orang Kristen, maka kita akan selalu senantiasa mengalami mujizat. Hidup kita akan nyaman dan enak dan tenang dan segala macam, saudara. Mungkin konsep yang seperti ini ada banyak kali kita dengar dan memang banyak kali didengungkan dari mimbar gereja. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-33 dari pasal 16 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dari sini dikatakan, saudara, bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami penganiayaan. Dan dari sinilah kita belajar, saudara. Tetapi sesungguhnya kita melihat, saudara, pada saat Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya yang seperti ini, kita harus menangkap isi hati Tuhan. Bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita menjadi orang Kristen, di dalam proses pertumbuhan iman kita, di dalam komitmen kita mengikut Tuhan, maka kita harus sadar dan kita harus menerima kenyataan bahwa kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita hidup di tengah dunia yang hidup dengan penderitaan. Itu sudah diberitahu oleh Tuhan. Sekalipun kita menjadi orang Kristen, sekalipun kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita melayani, kita lakukan apa saja, kita benar-benar dekat dengan Tuhan, sekalipun seperti itu, kita tetap mengalami penderitaan, saudara. Kita bukan orang-orang yang imun, yang tidak bisa sakit dan tidak bisa susah dan lain segala macam. Namun di dalam kesusahan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, Tuhan berikan janji, yaitu Dia akan beserta dengan kita, saudara. Luar biasa. Dan kita lihat, saudara, tetapi sesungguhnya apabila kita membaca perikop tersebut, kita akan melihat bahwa masalah awal itu datang dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Kita akan melihat masalah yang datang dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti, tidak memahami, atau saya boleh katakan belum mengerti, belum memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa perhatikan Yohanes pasal yang ke-16 tetapi ayat yang ke-29, saudara. Dikatakan di situ bahwa kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kata kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Namun setelah ayat itu dikatakan, ayat yang ke-30 dikatakan, sekarang kami tahu dan mengetahui bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-31, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Jadi Tuhan bilang kepada kita saat itu, saudara, ada sebuah kenyataan yang ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bahwa ayat ini ada bukan karena mereka baru mengikut Tuhan, saudara. Ayat ini ada sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disiksa. Ayat ini ada, ayat ini terjadi, ayat ini dicatat menurut peristiwa yang pernah terjadi, saudara. Jadi setelah murid-murid mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, dan sesungguhnya murid-murid belum mengenal Tuhan Yesus, belum sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud oleh semua yang Yesus ajarkan, saudara. Belum sungguh-sungguh mengerti. Di dalam kita bisa lihat sebuah kejanggalan. Dan kita lihat, saudara, di dalam Injil Yohanes sebenarnya sangat terlihat sebuah kebingungan dan ketidakpercayaan dari murid-murid.
Kita bisa lihat contoh dalam pasal kedua, saudara. Yesus pernah berkata, dalam Yohanes pasal yang kedua, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Robohkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara, di dalam pada saat peristiwa itu, murid-muridnya seperti bingung, saudara. Murid-muridnya bingung, tapi mereka tidak menyatakannya. Mereka mungkin cuma diam saja. Tetapi mereka bingung karena sama pas peristiwa tersebut, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, para pemimpin ibadah, pada saat itu mereka menjadi gusar. Dan mereka berkata, wah, ini blasphemy, ini orang siapa? Mereka menjadi sangat marah. Tetapi mereka sama-sama bingung. Ahli Taurat, pemimpin agama bingung, murid-murid juga bingung. Tetapi murid-murid bingung, mereka tidak mengatakannya. Karena mungkin, wah, gengsi kan saya murid, saya mesti diam aja. Pada sesungguhnya mereka juga bingung, ini macam apa? Tetapi begitu Tuhan Yesus disalib dan bangkit, murid-murid baru mengerti saat itu, oh, yang dimaksudkan waktu Tuhan Yesus berfirman seperti ini peristiwa ini. Jadi di kemudian hari, murid-murid baru mengerti itu, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Contoh yang lain, saudara. Pada saat satu kali Tuhan Yesus sedang berbincang dengan seorang wanita Samaria, saudara. Setelah wanita Samaria ini pergi, murid-murid datang. Murid-murid datang membawa makanan pada saat itu kepada Tuhan Yesus. Tapi pada saat makanan ini mau diberikan kepada Tuhan Yesus katakan bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wah, murid-murid menjadi bingung. Ini siapa yang sudah antar makanan dulu kepada guru? Siapa yang sudah kasih dia makanan dulu? Lalu belum kelar dia, murid-murid masih dalam keadaan bingung, Tuhan Yesus melanjutkan lagi bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan dari situ, saudara, murid-murid benar-benar bingung dan wah, maksudnya Tuhan Yesus seperti apa? Murid-murid mungkin mulai berpikir, wah, ini mungkin Tuhan Yesus sudah sangat lapar, karena itu dia sudah mulai seperti lebih sensitif. Namun sesungguhnya murid-murid tidak mengenal dan belum mengerti, memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena itu ada banyak kesalahpahaman, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak keraguan murid-murid khususnya sebelum Tuhan Yesus disalib, yang membuat murid-murid tidak mengerti, bahkan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jika dalam hidup saudara saat-saat ini, ada mungkin masa-masa, waktu-waktu di mana saudara mempertanyakan tentang Tuhan. Mungkin dalam hidup saudara ada masanya, ada waktu-waktu di mana saudara bergumul di dalam imanmu. Saudara bergumul di dalam hidupmu, di dalam dirimu, saudara mungkin mempertanyakan Tuhan. Mungkin saudara mempertanyakan beberapa hal di dalam Alkitab. Saudara mempertanyakan beberapa hal di dalam kekristenan. Saudara mungkin mulai bertanya dan mulai merasa ada sebuah keraguan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa keraguan adalah hal yang wajar, saudara. Keraguan adalah sebuah hal yang wajar. Kita manusia, kita terbatas. Kita tidak bisa melihat jauh apa yang dari pandangan mata fisikal kita, saudara. Karena itu keraguan yang ada di dalam hidup manusia adalah sebuah hal yang wajar. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena keraguan adalah salah satu indikasi adanya iman yang sehat, saudara. Keraguan adalah salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa saudara mempunyai iman yang sehat. Saya katakan iman yang sehat, saudara. Karena apa, saudara? Bahwa doubt itu berbeda dari ketidakpercayaan. Doubt berbeda dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu unbelief, saudara. Tidak percaya. Tetapi keraguan, doubt, itu berbeda dari ketidakpercayaan. Doubt is another side of faith. Keraguan adalah sisi lain daripada iman.
sisi lain daripada iman. Saya mau katakan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin pernah bergumul, atau mungkin saat-saat ini saudara sedang bergumul, saudara sedang mulai ragu tentang kasih Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, tentang janji Tuhan. Mungkin saudara mulai ragu, karena mungkin kita masih tetap ada di waktu-waktu yang sukar seperti ini, di mana segala sesuatu menjadi terbatas, saudara. Kita harus tinggal di rumah, pekerjaan kita terpengaruhi, usaha, hidup kita ini banyak berubah. Mungkin dalam masa-masa ini saudara mulai seperti bertanya dan mulai seperti meragukan, apa benar? Nah, saya katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa keraguan merupakan bagian dari perjalanan iman. Sekali lagi, keraguan merupakan bagian dalam perjalanan iman saudara. Keraguan merupakan bagian awal dalam perjalanan iman saudara. Saudara, jika keraguan tersebut saudara geluti, saudara gumuli, saudara lanjutkan keraguan saudara ini, dan saudara bawa kepada Tuhan. Saudara bawa kepada Tuhan keraguan ini, saudara gumuli, saudara lanjutkan, namun saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara tetap di dalam kebenaran Tuhan. Saudara lanjutkan, bawa keraguanmu ini, saudara, sebagai sebuah kehausan akan kebenaran Tuhan. Saudara lanjutkan keraguanmu, perjalananmu itu di dalam keraguan saudara lanjutkan untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadiratnya, untuk mempunyai sikap hati yang haus akan Tuhan. Maka keraguan saudara akan menemui jalan keluar. Keraguan saudara akan membentuk iman saudara untuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Keraguan saudara harus saudara bawa. Saudara tidak ragu, tidak hanya stuck di dalam keraguan dan tinggal di dalam masa itu keraguan saudara, dan bahkan saudara berubah menjadi kemarahan dan kekecewaan, maka saudara akan meninggalkan dan jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah di dalam keraguanmu, di dalam pergumulan dalam keraguanmu, engkau membawakannya kepada Tuhan, dan engkau menjadikannya itu sebagai sebuah kehausanmu untuk mencari kebenaran Tuhan, untuk mencari hadiratnya, untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus berjalan walaupun engkau masih belum melihat ujungnya seperti apa. Engkau mungkin masih bergumul, saya tidak tahu akan jadi seperti apa. Namun saya ragu. Bawa keraguanmu saudara di dalam perjalanan imanmu, maka keraguanmu akan membuahkan sebuah iman yang lebih dewasa. Maka keraguanmu akan melihat janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Disitulah terletak kuasa Allah dalam hidup kita, saudara. Dan kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan merupakan bagian dari perjalanan iman, saudara. Doubt is another side of faith. Ingat, keraguan merupakan sisi yang lain dari iman itu, saudara. Keraguan adalah bagian dalam perjalanan iman saudara. Jika saya bertanya kepada saudara saat ini, apakah ada orang yang tidak pernah ragu? Apakah ada orang yang tidak pernah ragu akan sesuatu tentang Tuhan? Kalau saya bisa pertanyakan itu bagi saudara sekalian, apakah saudara di dunia ini, di dalam gereja, ada orang yang tidak pernah ragu akan sesuatu tentang Tuhan? Akan sesuatu di dalam Alkitab, akan sesuatu tentang kekristenan. Apakah ada orang yang tidak pernah ragu, saudara? Pasti ada, saudara. Pasti ada. Namun saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, apabila ada Pak, ada Pastor Sam, orang yang tidak pernah ragu. Saudara, kalaupun ada saudara, saya mau jelaskan kepada saudara, kalaupun ada,
akan ada dua tipe orang. Yang pertama, kalau ada orang yang tidak pernah ragu tentang hal-hal mengenai Tuhan, mengenai kebenaran Alkitab dan kekristenan, kalau ada orang yang tidak pernah ragu, hanya ada dua tipe orang seperti itu. Yang pertama, tipe orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang belum belajar kebenaran firman, orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang benar-benar belum mengerti dan belum pernah punya pergumulan sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah ragu adalah orang yang bohong. Cuma ada dua tipe orang itu aja, saudara. Karena apa? Kita semua dalam hidup kita, at some point di dalam pergumulan hidup kita, kita pernah mengalami titik-titik keraguan tersebut. Waktu-waktu di mana kita ragu akan Tuhan, meragukan akan pertolongannya dan lain segala macam, saudara. Karena apa? Banyak kali kita melihat apa yang terjadi di sini, kita merasa Tuhan tidak ada beserta dengan kita, dia ada di atas, dia ada jauh dengan kita. Sementara yang bergumul dengan masalah adalah kita sendiri. Seringkali respon yang seperti itu yang kita utarakan kepada Tuhan, saudara. Tapi siang ini saya mau ajak saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang mempunyai keraguan adalah hal yang wajar. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengapa kita pasti mengalami damai dari Tuhan, saudara? Kedamaian yang seperti apa yang Tuhan maksudkan? Yang pertama, saudara, mengapa kita dapat mengalami damai daripada Tuhan? Mengapa kita dapat mengalami kedamaian yang datang daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, karena adanya penyertaan Tuhan. Karena adanya penyertaan Tuhan. Saudara bisa katakan kiri kananmu, kalau kananmu atau sampingmu adalah pasangan hidupmu, katakan adanya penyertaan Tuhan. Adanya penyertaan Tuhan. Damai yang ada dalam hidup kita karena adanya penyertaan Tuhan, saudara. Kita lihat di ayat Yohanes, Injil Yohanes yang tadi kita sudah baca, saudara. Yohanes 16 ayat 32. Dikatakan di sana bahwa lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Dikatakan di situ, saudara, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, dikatakan aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, kalau kita lihat zaman dulu itu, saudara, di dalam tradisi Yahudi dan tradisi bangsa Romawi, tradisi-tradisi pada saat kehidupan Tuhan Yesus, ada sebuah hal yang menjadi menarik, yang baik buat kita mengerti, saudara, bahwa kesendirian itu sebuah hal yang sangat tidak baik. Kesendirian. Karena itu zaman itu kesendirian dikaitkan dengan aib, saudara. Kesendirian dikaitkan dengan aib. Namun saat ini kalau kita lihat hidup kita sepertinya harus tinggal di rumah. Kita seperti merasa terpisah dari orang lain. Saat ini justru menjadi hal yang sangat berat bagi orang-orang yang sudah biasa memang bergaul dan bertemu dengan orang lain. Saat-saat seperti ini akan menjadi saat yang luar biasa menyakitkan, saudara. Karena untuk waktu yang cukup lama, dan bukan hanya cukup lama, waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, kita harus seperti terpenjara di rumah, saudara. Tanda kutip, terpenjara di rumah. Dan hal ini membuat kita mengalami banyak hal. Ada orang bisa merasa sangat sedih, ada orang bisa mengalami anxiety, ada orang bisa mengalami banyak hal yang bergejolak di dalam emosi mereka. Tetapi Tuhan mau katakan satu hal, bahwa walaupun di dalam kebudayaan manusia, kita sudah pernah mendengar di dalam kebudayaan Yahudi pada saat itu, bahwa kesendirian itu seperti sebuah aib, saudara. Seperti sebuah aib. Dan kita lihat bahwa hal tersebut sudah pernah dialami oleh Tuhan Yesus.
Karena apa? Kesendirian itu seperti dianggap seperti sebuah aib, saudara. Khususnya orang-orang atau guru yang mempunyai pengikut. Orang-orang tersebut, kalau kita lihat pada zaman dulu atau beberapa budaya yang lain, kadang-kadang kita melihat hal-hal di mana guru saling bertemu. Kalau saudara pernah nonton film Ip Man ya saudara, itu ada guru-guru kungfu yang ketemu lalu beradu. Nah kalau gurunya menang, murid-muridnya tuh bangga sekali saudara, bangga sekali. Tetapi saudara kita lihat, kalau sesuatu terjadi, mungkin gurunya kalah atau alasan yang lain sehingga muridnya itu meninggalkan guru, maka itu menjadi sebuah aib yang besar. Bukan hanya di budaya Asia, tetapi di budaya Barat pun seperti itu. Tentara-tentara jika komandan mereka di dalam peperangan, mereka tiba-tiba ditinggalkan oleh pasukan mereka, maka komandan tersebut menjadi sangat sedih, bukan hanya sedih dan merasa seperti mendapatkan sebuah aib yang besar, saudara. Karena dia sebagai pemimpin, dia ditinggalkan oleh prajurit, oleh anak buahnya, dia ditinggalkan. Dan hal ini menjadi aib yang sangat besar, saudara. Nah, dari sinilah, saudara, kita melihat kalau dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada saat-saat, ada masa-masa di mana kita pernah mengalami masalah dan sepertinya kita merasa kita sendiri. Mungkin di keluarga saudara, saudara merupakan anak yang mungkin cukup berbeda dari anak yang lain. Mungkin saudara tipenya memang yang bisa menyatakan semuanya secara langsung, secara upfront. Tapi mungkin ada saudara punya sibling atau kakak, cici atau koko saudara yang orangnya memang tertutup dan tidak bisa mengekspresikan emosi. Nah mungkin saudara dianggap, udah jangan seperti itulah, kamu gak boleh marah, gak boleh ini, di keluarga mesti diem-diem aja, gak boleh tunjukkan apa-apa. Nah mungkin saudara, karena perbedaan-perbedaan karakter, sifat dan pembawaan, saudara kadang merasa saudara tersisih dan seperti saudara sendiri. Seperti mungkin orang tua saudara tidak mengerti saudara, keluarga saudara tidak memahami saudara, dan seperti saudara merasa sendiri. Atau mungkin di dalam hidup saudara, saudara pernah mengalami perceraian, pisah dan lain-lain. Hal tersebut adalah hal yang sangat menyakitkan saudara. Hal yang sangat menyakitkan. Karena itu saudara, Tuhan mengatakan bahwa di dalam hidup ini keterpisahan, khususnya keterpisahan dari Allah, merupakan hal yang sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat menakutkan. Nah, dikatakan di dalam firman, saya mendapat sebuah kebenaran Bapak Ibu Saudara baru-baru saja bahwa hidup kita berguna apabila kita ada di dalam rencana dan tugas daripada Tuhan. Hidup kita berguna apabila kita melakukan rancangan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita berguna. Hidup kita tidak akan berguna kalau kita di luar Tuhan, terpisah daripada Tuhan. Kita gak akan bisa dapat apa-apa saudara. Kita bisa melakukan achieve banyak hal. Kita bisa dapatkan kekayaan materi, keberhasilan, kesuksesan, semua. Relationship segala macam. Tetapi setelah itu kosong saudara. Manusia selalu berusaha menggapai gunung dalam hidupnya. Gunung keberhasilan, gunung mimpi dan lain-lain. Tetapi setelah didapat di atas itu kosong, gak ada apa-apa lagi saudara. Karena itu gak heran ada banyak orang-orang terkenal, bintang film, orang-orang yang berpengaruh, yang terkenal, yang di dalam hidupnya akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka sendiri dengan jalan bunuh diri karena mereka tidak menemukan arti dan kepuasan hidup. Nah dari situlah kita belajar saudara, keterpisahan merupakan hal yang sangat menakutkan. Namun Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia berkata, namun aku tidak seorang diri. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus, murid-murid, ada berapa murid yang mengikut dengan Tuhan. Petrus berusaha mengambil pedang dan berusaha membela dengan melawan tentara-tentara. Sementara Tuhan Yesus bilang, Petrus sarungkan pedangmu dan lain segala macam, sampai akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke sebuah tempat untuk diadili.
Dan di situ dia sudah sendiri, saudara. Walaupun ada Petrus secara diam-diam berusaha mengikuti dari jauh. Tetapi pada saat itu dia merasa sendirian. Sampai di atas kayu salib, sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia dia merasa bagaimana rasanya ditinggalkan. Bagaimana rasanya keterpisahan itu. Namun sebagai anak Allah, dia berkata di dalam Injil Yohanes, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ada masa-masa di dalam penyiksaan Tuhan Yesus di mana Bapa terus ada bersama dia, saudara. Sampai satu titik di atas kayu salib di mana dosa manusia sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ada ada berapa waktu yang sangat singkat sekali, saudara, di mana Allah memalingkan wajahnya, tidak bisa melihat. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dan saat itu seperti Yesus merasa sendiri. Tetapi sebelum masa-masa itu, saudara, sebelum siksaan yang paling berat itu, pada saat dia ditangkap, diadili, dihina, disiksa sekalipun, dia berkata, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, hal yang sama berlaku buat kita. Mungkin saudara di dalam hidup kita ini, kita cepat sekali, kita mudah cenderung untuk merasa bahwa, wah, ini yang susah ya aku. Ini yang paling menderita cuma saya. Cuma saya yang paling susah, cuma saya yang paling menderita, cuma ini pengalaman begini nih memang saya yang paling malang, paling soro, paling susah dan lain-lain, saudara. Kita lupa kalau orang lain juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi saya mau katakan kepada saudara di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Dikatakan ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu dalam semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kasihnya yang besar buat murid-muridnya saat itu, dia berkata bahwa aku akan mengutus seorang penghibur. Aku harus pergi supaya penghibur itu satu pribadi. Allah akan mengutus seorang pribadi, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kehidupanmu. Dari sinilah kita percaya, saudara, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Dikatakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang melakukan perintahnya, yang melakukan firman Allah, yang hidup di dalam kebenarannya, maka penyertaan Tuhan akan sempurna dalam kehidupannya. Amin, saudara. Penyertaan Allah akan sempurna. Dan di dalam penyertaan ini, saudara, terletak damai yang besar itu. Terletak sukacita yang luar biasa itu, saudara. Dari sini kita belajar bahwa damai yang Tuhan berikan adalah pada saat Dia ada dan hadir lewat Roh-Nya dalam setiap hidup kita. Walaupun saudara sedang ada dalam pergumulan, walaupun saudara pernah ada dalam situasi yang tidak baik, yang berat, saudara pernah mendapatkan mungkin pelecehan, saudara pernah ditipu, saudara pernah disakiti, saudara pernah disiksa sekalipun, Dia ada dengan saudara pada waktu itu, saudara. Dia ada dengan saudara pada waktu itu. Dan dari situ kita melihat, saudara, bahwa damai sejahteranya senantiasa hadir dalam hati kita. Hanya dituntut, saudara, hati yang rendah dan mau mengakui bahwa Yesus Kristus hadir dalam hidup saya lewat Roh-Nya yang kudus. Asalkan kita pelihara hidup kita, saudara.
Asalkan kita pelihara hidup kita, hidup dalam sistemnya Tuhan, hidup dalam pimpinannya Dia, maka damainya akan diberikan bagi kita, saudara. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara, damai di tengah-tengah ketidakpastian ini Tuhan akan berikan, karena Tuhan yang memberikan janjinya, aku akan memberikan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu akan hadir, saudara? Karena Tuhan yang akan memberikan. Yohanes 14 ayat yang ke-20 dikatakan, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, ini ada pengulangan, saudara. Pengulangan ini mempunyai arti yang sangat penting. Sesuatu yang penting akan diulang kembali, saudara. Sesuatu yang diulang itu berarti sesuatu yang penting. Ditekankan, saudara. Dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan. Jadi dikatakan damai daripada Tuhan bukan saja ditinggalkan, tetapi damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Tuhan berikan dalam hidup kita, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia. Itu artinya apa, saudara? Dunia dapat memberikan damai dan ketenangan. Orang yang punya uang, dia dapat menyewa bodyguard, menyewa apa saja, saudara. Orang dunia mungkin pikir hidup akan menjadi jauh lebih indah, hidup akan menjadi tenang dan damai kalau misalnya kita punya dalam hidup kita punya lawyer yang paling bagus, kita punya dokter yang paling hebat, kita punya teman yang ada di dalam pemerintahan, kita punya semua all about networking. Semua tentang hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang dapat menolong dan memudahkan hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu, saudara. Saya berkata seperti ini karena seorang yang saya pernah ketemu, nggak dengan tidak sengaja ngobrol-ngobrol, dan beliau orang yang sangat kaya, ya beliau memang bisa berkata seperti itu. Mengatakan bahwa kekayaannya tidak akan habis 7 turunan dan lain-lain, karena dia sudah membangunnya dari bapaknya, keturunannya. Mereka punya prinsip bahwa hidup seperti ini, harus kerja keras dan lain-lain, tapi harus dikelilingi juga. Kita punya orang-orang, kita punya satu boundary, satu lingkaran yang kuat di tengah kita, di sekitar kita untuk melindungi kita. Makanya harus ada kenal lawyer, dokter, dan lain-lain segala macam yang kita bisa dilayani dan kita bisa dibantu. Tapi saudara lihat, di dalam masa-masa yang seperti ini, orang kaya yang seperti ini pun mengalami kesulitan, mengalami gangguan di dalam usaha, mengalami kesulitan karena tetap harus tinggal di rumah dan ada keterbatasan. Manusia tidak bisa melawan apa yang sedang terjadi saat ini. Wabah ini di luar kekuatan dan kendali manusia. Dan orang yang kaya seperti ini sama seperti dengan orang yang tidak punya apa-apa, yang harus stay di rumah dan sangat terbatas, saudara. Dan dari sini kita melihat damai yang Tuhan berikan bukan seperti apa yang dunia ajar kepada kita, saudara. Damai yang diberikan dunia, apa yang dunia berikan kepada kita, semua itu berasal dari kerajaan kegelapan yang selalu akan menuntut harga yang harus kita bayar. Orang bisa berhasil luar biasa, tetapi harga yang harus dia bayar, rumah tangganya harus jadi korban, anaknya harus jadi korban, bahkan dirinya harus jadi korban. Mungkin dia akhirnya sakit dan tidak lagi dapat menikmati hasil kerja kerasnya dia. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara. Damai yang diberikan oleh Tuhan, damai yang ditinggalkan. Waktu Tuhan terangkat ke surga 40 hari Roh Kudus turun, dia meninggalkan rohnya. Dan dia bukan saja dikata dia meninggalkan, tetapi dia memberikan. Bukan hanya dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan berarti, saudara, yang pertama, semua orang punya akses. Semua orang punya akses.
Tapi arti yang kedua dikatakan damai sejahtera ku berikan. Nah yang kedua, walaupun semua orang punya akses, tetapi tidak semua orang dapat memiliki damai ini. Karena dikatakan damai sejahtera ku berikan. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada orang-orang yang hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kalau kita beli mobil, kita beli sebuah barang, kita akan memelihara barang atau mobil tersebut menurut buku panduan atau buku manual, saudara. Tentunya mobil tidak bisa kita jalankan di dalam laut atau di dalam kolam. Nah, hal-hal yang sama seperti itu. Hidup kita, Tuhan sudah beri sebuah sistem, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di luar Tuhan, kita akan binasa. Nah, jika kita tidak semua orang mau tinggal, sekali lagi, tidak semua orang mau bersedia untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, saudara. Karena ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Walaupun semua orang bisa mengakses, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya, Bapak Ibu Saudara. Dia berikan kebebasan buat semua dapat memiliki, tetapi tidak semua orang mampu untuk memilikinya. Karena itu damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan dari sini saudara, saya mau ajak saudara melihat bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Dia menyayangi kita, dia benar-benar mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kasihnya yang besar buat kita. Damai sejahtera sudah diberikan buat kita, buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang melihat firman dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, saudara. Dari sini saya mengajak saudara merangkum semua ini, saudara. Kita harus percaya apa yang Tuhan beri firman kepada kita. Janji-janjinya selalu iya dan amin. Mengapa kita harus percaya? Karena Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu secara pasti, saudara. Dia tahu secara pasti hidup kita akan seperti apa. Dia tahu secara pasti. Kalau kita manusia, kita tidak tahu. Kita hanya bisa menebak, mereka-reka. Tapi Tuhan tahu secara pasti. Karena itu, mengapa kita harus percaya kepada janji Tuhan? Mengapa kita harus percaya bahwa damai sejahtera itu sudah disediakan buat kita? Damai sejahtera itu sudah disediakan buat kita. Mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus percaya bahwa kita mampu dan dapat hidup dalam damai-Nya Tuhan? Mengapa kita harus percaya? Karena saudara, Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu yang pasti, dia sangat tahu apa yang pasti. Nah, saya mau ajak saudara melihat kenapa dia tahu pasti, saudara. Dikatakan bahwa percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Dikatakan saatnya datang, bahkan sudah datang, kata Tuhan. Nah, ini maksudnya apa? Maksud dari ayat ini, saudara, adanya sebuah pengertian eskatologi, bahwa banyak orang mengira akhir zaman itu nanti. Akhir zaman itu nanti, abad 21, abad 20, akhir zaman itu nanti. Akhir zaman itu nanti waktu ada antikris, akhir zaman itu nanti. Saudara, tetapi maksud dari lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Maksud Tuhan adalah sebuah kepastian. Tuhan sedang menyampaikan sebuah kepastian. Lihat saatnya datang. Maksud Tuhan, maksud dari ayat ini adalah saudara, zaman akhir itu sudah dimulai dari Yesus datang pertama sebagai manusia, sampai Yesus datang kedua kali. Itulah zaman akhir. Makanya Tuhan Yesus katakan, lihat saatnya datang. Ditambah lagi, bahkan sudah datang. Saatnya datang dan sudah datang. Jadi akhir zaman sebenarnya saudara, sudah ada sejak Tuhan Yesus datang pertama kali menjadi manusia, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah akhir zaman yang kita hidupi itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus katakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Zaman akhir itu sudah ada sekarang. Dan Tuhan katakan adalah sebuah kepastian. Adalah sebuah kepastian. Kita tidak bisa memberikan kepastian, saudara. Bahkan kita memberikan janji. Bisa ada 90.9% kita ingkar. Atau janji bisa berubah.
Dalam masa-masa ini ada segala sesuatu yang berubah. Orang mungkin sudah plan mau ada graduation, orang mungkin sudah plan mau ada wedding, orang sudah plan mau ada birthday party dan lain segala macam. Semua berubah. Karena manusia tidak bisa memberikan kepastian sesungguhnya. Karena manusia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Tuhan tahu. Itu alasan mengapa kita harus percaya. Karena Tuhan memberikan kepastian, saudara. Tuhan memberikan kepastian. Tuhan memberikan kepastian di dalam rancangan dan rencana dalam hidup kita. Kalau hidup Ayub, saudara, kita lihat penuh dengan kesengsaraan. Apakah itu rencana Tuhan? Kalau kita mau lihat hidup Ayub, saudara, itu memberikan satu pelajaran buat kita untuk bisa membaca Alkitab dengan adil. Kalau kita membaca Alkitab harus dengan adil. Kenapa harus dengan adil, saudara? Kalau kita lihat hidup orang lain mengalami pencobaan, tantangan, dan lain-lain, kita berkata, wah puji Tuhan, haleluya, Tuhan tolong dia. Akhirnya hidupnya memang ditolong Tuhan dan berubah. Tapi kalau hal yang sama terjadi dengan kita mungkin bilang, wah ini bukan rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Nah, saudara, kita mesti adil. Kita mesti adil dengan mengerti kebenaran Tuhan seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi, itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Dia mau bikin gempa bumi, enggak, ada dalam kendalinya Tuhan. Ada kesusahan wabah seperti ini, ada dalam kendali Tuhan. Dan memang kita percaya Tuhan selalu memberi yang baik buat manusia. Tetapi apa yang tidak baik yang ada sekarang ini, saudara, adalah konsekuensi dari dosa. Adalah konsekuensi dari dosa. Dan apa yang terjadi dengan Ayub adalah Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan iblis untuk menghampiri atau datang dalam hidupnya Ayub. Tuhan izinkan. Dan di dalam hal itu, di dalam perizinan Tuhan, Tuhan masukkan rencananya Dia. Dalam hidup kita pun kita harus seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang tidak baik sekalipun, saudara, yang buruk, yang bahkan kita anggap sebagai aib sekalipun, adalah izin daripada Tuhan. Karena di dalam hal tersebut, Tuhan masukkan rencananya. Karena itu firman Tuhan berkata, segala sesuatu bekerja begitu rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yusuf, saudara, yang sudah mengalami banyak hal yang pahit dalam hidupnya, khususnya di dalam keluarganya. Dengan saudara-saudaranya yang sudah menghina dia, yang sudah menjual dia sebagai budak dan lain segala macam sampai dia dibuang ke Mesir. Di dalam penjara pun dia tolong mengartikan mimpi, tapi juru minum ini lupa terhadap Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf ketemu saudara-saudaranya, dan Yusuf bisa mengatakan seperti ini, engkau merencanakan yang buruk bagi aku, tetapi Tuhan, engkau mereka-rekakan yang buruk kepada aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Di dalam hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan buat Yusuf, Tuhan masukkan rencananya. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Dia yang itu artinya Tuhan yang pegang kendali. Walaupun yang terjadi buruk, tapi di dalam sesuatu yang jelek, buruk, dan yang tidak baik itu. Tetap kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa rubah. Yang pertama Tuhan rubah adalah diri kita sendiri, saudara. Karakter kita dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, diubah, diproses oleh Tuhan. Seperti Yusuf, engkau mereka-rekakan yang tidak baik, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat aku. Menjadi orang yang luar biasa. Ayub pun seperti itu. Karena itu kita mesti mengerti, saudara, di dalam segala sesuatu ada kekuasaannya Tuhan. Dan di dalam apa yang Dia izinkan, selalu ada rencananya Dia. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara usaha saudara sedang terganggu, rumah tangga saudara sedang dalam masalah yang berat.
Tetapi saat ini saudara dengar firman Tuhan ini. Segala sesuatu Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana buat saudara sekalian. Dan jika saudara percaya, maka damainya Tuhan akan menjadi bagian saudara. Dan di dalam kedamaian itu, saudara berjalan dan saudara akan melihat karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara, karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saudara, saya akan tutup mungkin dengan kesaksian dari hidup saya sendiri saudara. Saya belakangan ini saya ada ikut beberapa kelas online, kelas Zoom online yang saya pikir baik buat saya untuk upgrade semua segala sesuatu, tapi ada banyak hal yang saya rasa dapat benefit sungguh luar biasa saudara. Dalam sebuah kelas-kelas, kelas konseling dan kelas seperti kelas psikologi dan konseling yang saya ikuti juga saudara, saya belajar sesuatu dan saya melihat saudara, ada sebuah pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang datang buat saya seperti ini, apakah ada hal-hal yang Bapak sesali kalau Bapak melihat hidup Bapak saat ini dengan waktu Bapak waktu dulu masih kecil? Nah saudara, pertanyaan yang menarik dan yang tidak mudah untuk saya jawab. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, apa ya? Ya kalau ngomong penyesalan, regrets, kita semua punya regret saudara. Kita semua punya penyesalan. Tetapi hidup kita tidak berhenti di dalam penyesalan itu. Karena kita tidak bisa kembali dan mengubah. Kita nggak bisa kembali dan mengubah. Yang kita bisa lakukan adalah kita berdamai dengan masa lalu, dan kita mengakui keberadaan Tuhan ada juga pada saat dulu itu dan sampai sekarang. Nah pada saat saya menjawab pertanyaan itu saudara, saya katakan bahwa saya mungkin punya beberapa penyesalan. Saya mungkin menyesal bahwa dulu ada banyak opportunity yang saya miss. Ada banyak opportunity yang saya nggak dapatkan. Saya mungkin tidak dapatkan, mungkin saya bisa menjadi penyanyi, saya bisa menjadi pemusik, saya bisa menjadi penyiar radio, saya bisa menjadi orang yang kerja di company yang saya bisa lakukan. Ada banyak hal yang saya pikir saya punya kesempatan kali itu masa-masa waktu saya kecil, tetapi yang bikin saya miss mungkin karena saya dibesarkan di rumah tangga di mana orang tua saya cukup keras saudara, khususnya mama saya yang selalu banyak pelarang dan banyak tidak setuju. Oh ini nggak boleh, ini tidak, ini banyak hal yang seperti itu saudara. Namun saat ini kalau saya lihat, akhirnya penyesalan saya itu berubah. Saya pikir saya bersyukur kalau memang saya tidak menerima atau tidak ada atau tidak menggunakan opportunity seperti itu. Karena Tuhan taruh di dalam hidup saya orang tua dan mama saya untuk membentuk hidup saya. Saya bersyukur. Karena kalau saya lihat saudara, kalau saya tidak, Tuhan tahu siapa diri saya. Sama dengan saudara sekalian. Tuhan mengenal siapa diri saudara. Kalau saudara gampang untuk benar-benar mungkin marah atau menyesal dan lain-lain, pikirkan sekali lagi saudara. Tuhan tahu siapa diri saudara. Dia mengenal engkau lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Tuhan mengenal saya lebih daripada saya mengenal diri saya. Tuhan mengenal saya dengan semua kelemahan yang saya punyai. Dan dia taruh di dalam hidup saya orang-orang yang sebenarnya menolong saya. Walaupun saat itu saya nggak lihat mereka itu sebagai penolong buat saya. Dan saya bisa lihat bahwa apabila saya mungkin ikut, bisa jadi pemusik dan lain segala macam. Tapi saya katakan kepada saudara, mungkin hidup saya hari ini nggak akan ada di sini. Saya mungkin either saya ada di penjara atau ada di tempat lain, nggak tahu. Bahkan hidup mungkin jauh lebih menderita. Karena tidak ada hal-hal yang seperti yang Tuhan taruh sedemikian dalam hidup kita saudara. Saat itu kita nggak mengerti. Kenapa dengan orang tua, kenapa dengan semua ini begini. Dan Tuhan izinkan itu semua saudara. Dia izinkan kesulitan, kepahitan. Saya sempat merasa bahwa saya nggak dimengerti oleh orang tua, saya nggak dihargai, sempat saudara. Makanya saya bertumbuh menjadi anak yang pemberontak dan lain-lain karena hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak sadar, tidak mengerti
ada tangan Tuhan di dalam setiap hal dalam hidup saya. Dan kalau saya lihat, kalau saya menggunakan semua opportunity yang datang dalam hidup saya, mungkin saya tidak jadi hamba Tuhan seperti sekarang, atau bahkan mungkin saya ya jauh lebih menderita, atau mungkin ya lebih buruk lagi, saudara. Tapi dari saat itu saya melihat bahwa, oh, kenapa Tuhan rancangkan yang seperti itu? Karena itu semua buat kebaikan saya. Dan pada saat itu juga saya tidak melakukan satu hal memberontak dan saya pergi hidup sendiri dan segala macam. Enggak, saya tetap pikir orang tua saya harus hargai dan lain-lain. At the end saya tetap mengikuti. Walaupun tetap ada marah dan lain-lain, tapi saya ikuti. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kalau saat ini saudara merasa kok ini semua seperti gak adil ya, seperti ini terjadi dalam apa-apa, saudara percaya kalau Tuhan punya rancangan yang ajaib bagi saudara. Dia izinkan semua ini terjadi karena apa, saudara? Semua ini terjadi demi kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara mengasihi Tuhan, segala sesuatu akan dibuat Tuhan menjadi baik bagi hidup kita. Buat orang saat-saat ini, orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya, waduh saudara, jauh menderita. Mereka mau pergi kemana-mana gak bisa. Mereka mau pergi kongko-kongko, ke bar, ke diskotik, kemana-mana. Semua tutup. Gak ada, saudara. Mereka mau apa segala macam, tutup. Tempat-tempat seperti apa juga tutup. Tapi buat kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita juga mengalami kesukaran hidup. Tentu, saudara. Kita mengalami kesukaran hidup. Kita mungkin sama-sama kehilangan pekerjaan dan lain-lain, tetapi percaya janji Tuhan, saudara. Segala sesuatu akan bekerja bagi orang-orang, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan dari sini kita percaya bahwa setiap janji Tuhan, ya dan amin. Damai yang diberikannya karena Dia menyertai kita, karena Dia yang memberikan damai itu buat kita. Dua hal ini kita pelajari pada saat ini, saudara. Damai di tengah-tengah ketidakpastian. Karena penyertaan Tuhan dan karena Tuhan yang memberikan damai itu, saudara. Bukan dari dunia ini. Dan dari situ memberikan kita peace of mind, ketenangan. Bahwa di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah pergumulan yang seperti ini yang berat, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Kita percaya damainya itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, yang akan menolong kita. Saudara, kalau kita hidup di dalam damainya Tuhan, kita sanggup mengatasi setiap masalah. Karena kita tinggal, walaupun kita ada di dalam dunia, tapi kita juga dikelilingi dan dibungkus oleh damainya Tuhan. Pada saat kita dibungkus oleh damainya Tuhan, walaupun kita lihat ada masalah dan segala pergumulan hidup, kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi semua itu. Karena di dalam damainya Tuhan terletak kekuatan kita, saudara. Pada saat kita tunduk di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Pada saat damai itu keluar atau kita meninggalkan Tuhan, wah saudara, hidup kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi pada saat damai itu ada di dalam hidup kita, ketenangan itu satu jaminan bahwa Dia yang akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Dan biarlah saudara, firman Tuhan yang sederhana ini, doa saya bahwa firman ini dapat membantu keadaan saudara, dapat menguatkan, dapat kembali mengangkat iman dan pengharapan kita. Apabila saudara ragu, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik, hal yang wajar. Namun di dalam keraguan, terus saudara berjalan di dalam hadirat Allah. Jangan marah, jangan kecewa. Karena keraguanmu di dalam hadirat Allah akan membuahkan sebuah iman yang lebih dewasa. Dan Bapak Ibu Saudara, biar dalam hari-hari ini, saat kita ada dalam hadirat Allah, saat kita ada di rumah, kita mempunyai hubungan yang menjadi lebih dalam dengan Tuhan, menjadi diubahkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang sudah meninggalkan damai sejahtera-Mu. Engkau yang sudah memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah hidup kami,
di tengah-tengah segala tantangan dan keadaan dunia yang sedang berubah ini. Kami berdoa biarlah damai daripada Tuhan yang akan membungkus kehidupan kami, membungkus pikiran dan hati kami, membungkus segala sesuatu keberadaan diri kami, biar kami tinggal di dalam damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Damai sejahtera karena Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan, bahkan di dalam saat yang paling gelap sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan, damai yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tinggalkan bagi kami, adalah bagi orang-orang yang menurut apa kata Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah berkati setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan dan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini lewat live stream. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan biar hidup mereka Tuhan diubahkan karena ada hadirat Tuhan yang beserta dengan mereka. Keluarga-keluarga orang tua, suami, istri, anak-anak semua akan dijamah di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat semua orang yang mungkin hari ini, saat-saat ini sedang sakit, sedang menderita, sedang kehilangan pekerjaan, sedang punya masalah yang besar. Kami berdoa di dalam nama Yesus diberikan kesembuhan. Mereka yang terkena COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan, kesembuhan menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah dalam masa-masa ini mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baru. Tuhan akan pulihkan. Mereka yang membutuhkan financial help, Tuhan juga pertolongan datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat semua orang yang berkesusahan, orang-orang yang bahkan bekerja, menaruh hidup mereka di line yang terdepan. Seperti orang-orang polisi, nurses, dan orang-orang yang bekerja saat-saat ini. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan juga ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan mengubah keberadaan kami, dan kami dijadikan pelaku-pelaku firman, tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur atas kesempatan hari ini, sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang besar, dan saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Aseng yang akan memimpin kita memberitahu pengumuman yang berkaitan dengan acara kegiatan gereja dan hal-hal di dalam Faithful International Church. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati Tuhan dengan firman yang luar biasa. Damai di dunia ini yang tidak mempunyai kepastian. Sebagai umat Tuhan, kita tuh selalu percaya bahwa Tuhan selalu berserta kita. Kalau saudara-saudara ingat dengan firman Pak Sem yang beberapa waktu yang lalu, damai sejahtera Tuhan itu akan kita miliki kalau kita tuh benar-benar ikut di dalam Tuhan. Dan kata sopronos yang artinya damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Kalau kita lihat di mana Tuhan Yesus bisa tidur di badai yang begitu besar, itu sopronos yang Tuhan kasih kepada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, walaupun di lembah kekelaman, saya tidak takut, aku tidak takut. Karena Tuhan selalu bersama kita. Dan kita pada saat ini di dalam COVID-19 ini, sepertinya kita tuh di dalam lembah kekelaman. Tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Kita bawa di dalam doa kita untuk gembala kita Pastor Semi supaya dia selalu dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dan juga saya anjurkan saudara-saudara untuk saling mendoakan satu sama lain supaya kita semua selalu di dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, terutama dari virus corona yang pada saat ini sedang merajalela.
kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera mengakhiri virus corona ini. Dan selanjutnya saya akan teruskan untuk kegiatan kita. Saudara-saudara yang tertarik atau terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa dilakukan dengan masuk di dalam faithfulfic@gmail.com, dan saudara-saudara bisa cek di dalam Venmo atau Zelle. Oke? Di dalam faithfulfic@gmail.com. Dan andai kata saudara-saudara tertarik untuk memberikan perpuluhan berupa cash atau cek, saudara-saudara bisa kirim kepada saya atau bisa menghubungi saya di dalam nomor yang tertera di belakang saya, atau juga bisa menghubungi Pastor Sammy. Oke, seperti biasa saya selalu berdoa supaya saudara-saudara selalu di dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan yang baik. Jangan lupa untuk saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Jangan lupa juga berdoa untuk negara Amerika, negara Indonesia, dan negara Israel. Dan juga seperti biasa saya akan berikan kepada saudara-saudara kata-kata yang membangun. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga tekun di dalam melaksanakannya. Haleluya, amin. Saya berikan kepada Pastor Sammy. Haleluya, terima kasih Pak Aseng. Saudara tetap buat saudara yang mau memberikan persembahan lewat Venmo dan Zelle, ada faithfulfic@gmail.com. Juga untuk cash dan cek bisa hubungi Pak Aseng atau saya sendiri. Puji Tuhan, saudara, dalam gereja ini kita akan terus melanjutkan doa bersama malam, yaitu Rabu malam jam 8 dan Jumat malam jam 8. Kita sama-sama berdoa dari tempat kita masing-masing, saudara. Tempat kita masing-masing. Doa buat bangsa dan negara, doa buat keadaan saat ini di mana wabah corona ini supaya cepat berlalu, dan supaya ada banyak kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan supaya hidup kita kembali lagi bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat keluarga-keluarga kita semua. Nah saudara, Rabu malam jam 8 dan Jumat malam jam 8. Saudara juga saya advice, beri semangat untuk ikuti khotbah-khotbah saya, dan juga ada renungan-renungan singkat yang dalam hari-hari ini saya sudah juga sebarkan melalui WhatsApp dan ada di dalam channel YouTube Gereja FIC. Channel YouTube Gereja saudara bisa akses di sana, yaitu 40 hari hidup dalam Mazmur Daud. Ada edisi khusus juga rahasia keluarga yang diberkati Tuhan dan lain-lain lagi saudara bisa akses. Dan saudara, kita juga ada pertemuan Family Care Group setiap hari Sabtu jam 5 sore. Jadi tetap kita ada kegiatan ini. Walaupun ada berita-berita yang baru saudara, kita masih ada stay at home sampai Mei 15, tapi untuk ke depan ini kita masih terus akan menjalankan gereja online untuk dalam beberapa minggu ke depan. Dan supaya saudara semua ketahui, kita punya gereja live stream dari FIC akan terus mengudara, akan terus ada di social media, akan terus from now on forward, dan tidak akan berhenti lagi, akan terus selama-lamanya ada di Facebook, YouTube. Terus kita akan pakai platform live stream ini bukan hanya menjangkau jemaat-jemaat yang ada di rumah, tetapi juga memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang membutuhkan dan yang belum dengar firman Allah. Nah, ini adalah satu tools yang Tuhan sudah sediakan buat kita, kita akan maksimalkan saudara. Nah, ke depan ini kita akan terus melakukan beberapa upgrade dalam sistem kita live stream dan lain-lain. Ini merupakan salah satu sikap kita, setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan dengan hal yang besar. Dan biarlah apa yang kita kerjakan selalu untuk menjangkau jiwa, memberkati orang lain, dan mempermuliakan nama Tuhan. It's all about
God Himself di dalam gereja ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari-hari ini, kita mengucap syukur, dan saya kasih heads up kepada saudara, akhir Mei ini kita akan masuk di dalam hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, itu sebabnya juga saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar siapkan waktu kita, doa kita, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita expect miracles, kita expect jamaan Tuhan, kita expect satu movement yang besar dari Tuhan di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di dalam gereja, dan di dalam negara ini, saudara. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan perpuluhan lewat online dan lewat cash atau cek. Berkat Tuhan melimpah dalam Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya saudara memberi, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi bagi saudara sekalian. Kami juga mengucap syukur buat saudara yang sudah memberikan bantuan lewat doa, moral, dan segala sesuatu untuk tim kami, tim live stream yang sampai saat ini masih berjalan bahkan jadi lebih baik. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua dekorasi, bunga, flowers, dan everything semua. Juga jemaat-jemaat Tuhan, leaders yang sudah membantu di dalam memfasilitate ini semua, dari sound system, lighting semuanya, sekolah minggu Ibu Maria, terima kasih untuk Zoom-nya, juga Ibu Afifa yang sudah memimpin kita di dalam praise and worship. Kita semua mengucap syukur saudara. Hari-hari ini jeripayah kalian tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, dan kita sungguh diberkati melihat orang-orang yang committed, yang benar-benar setia dengan Tuhan, dan biarlah pelayanan kita ini akan memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan saudara, kita mengucap syukur hari ini karena Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah berkat anugerah Tuhan akan menyertai kita di dalam minggu depan ini dan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Mari kita tundukkan kepala bersama saudara, kita akan berdoa, mengucap syukur dan menerima berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini karena Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dalam setiap hidup kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami. Apabila kami hidup takut akan Tuhan, kami melakukan firman Tuhan dan dengar-dengaran apa perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kami. Karena Tuhan ada memelihara dan menyertai hidup kami. Karena Tuhan sendiri yang sudah meninggalkan damai itu dan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua orang yang sudah membantu pelayanan, yang sudah memberi kepada Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha mereka. Kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Kami terus berdoa bagi setiap doa malam kami, hari Rabu malam dan Jumat malam jam 8. Biar Tuhan senantiasa memimpin kami di dalam doa-doa kami. Dalam persekutuan Family Care Group juga Tuhan akan memimpin dan memberkati kami setiap hari Sabtu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa yang menyertai dan memberkati kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera dan sukacita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, menantu, besan, mertua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan engkau di dalam pekerjaanmu, usaha bisnismu, bahkan sekolahmu akan diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan turun di atas hidupmu, membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah anugerah penyertaan dan kekuatan lewat Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi hidup kita dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Senang sekali hari ini semua Tuhan pimpin
berhasil sampai di akhir live stream ini. Namun walaupun kita terpisah secara jarak, secara fisik, namun kita selalu dekat di dalam hati dan roh kita. Kita ada di dalam sebuah ikatan kasih Kristus yang sempurna. Karena itu saudara, jangan ragu untuk telepon teman-teman, telepon jemaat yang lain, untuk WhatsApp, kirimkan message, berikan perhatian kita kepada mereka. Kasih kita tidak terbatas lewat semua ini saudara. Memang semua dapat menutup gedung gereja, tetapi kejadian dan wabah ini tidak dapat menutup gereja yang sesungguhnya. Karena gereja adalah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.